Bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati semuanya, shalom. Sekali shalom. Jika tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas setiap kehidupan kita, amin. Sebab dia sungguh baik, ramah baik bagi setiap kita. Makanya setelah kita sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan segenap hati dan kerinduan kami. Kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu membawa hidup kami melekat kepada-Mu Tuhan. Sebab Kaulah sumber kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa kasih setiap-Mu tidak pernah berkesudahan atas setiap kami Tuhan. Sebab Kaulah Bapa kami yang baik, yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang kepadamu. Maha pujian kami, syukur kami, sembah kami semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji-Mu, di saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir dan bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Lawatan-Mu terjadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang susah dihiburkan, yang melempar panas selam diberikan pertolongan. Kami percaya ketika kami pulang di tempat ini, kami mendapatkan damai serta sukacita, kemenangan dan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itulah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atau menyertai ibadah dua hari ini Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya. Kuserahkan semuanya dalam tangan kuasa. Hanya satu nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Yang saya puji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita percaya kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, berarti ada Tuhan dalam hidup kita. Betul gak saudara? Betul, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Saya punya satu rema yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama di Ratapan 3 ayat 22-23. 1, 2, 3. Maha habis-habisnya rahmatnya, selalu baru dia besar kesetiaan. Amin, semangat sekali, luar biasa, berkatnya melimpah saudara ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ini rahasia kunci kehidupan kita. Betul loh saudara. Apapun masalah saudara, tragedi yang ada di depan kita, sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, masalah-masalah yang terus ada dalam kehidupan kita, kita punya kunci yang luar biasa loh saudara. Ada 3 kunci, yaitu 1, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Wow, luar biasa loh saudara. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kalau manusia kasihnya bisa habis saudara ya. Apalagi kalau sudah disakiti 1 kali, 2 kali, 3 kali, mandek kasihnya. Kasihnya mandek sudah, ya. Kasihnya sudah hilang. Seperti itu ya. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Walaupun kita ini bebal ya saudara, maksudnya suka nggak setia sama Tuhan, ya suka nggak melakukan perintah Tuhan, suka nggak mendengarkan firman Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan buat kita. Amin. Amin. Bahkan yang kedua, rahmatnya itu tidak pernah habis. Wow, luar biasa loh saudara. Berkat yang Tuhan berikan buat kita itu tidak pernah habis. Jadi kalau anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, dia tidak akan menderita kesusahan atau kekurangan makanan dalam hidupnya. Betul ya? Karena rahmat Tuhan itu tidak pernah habis. Amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dengan berlimpah-limpah, bahkan memperluas daerah kekuasaan kita. Ya, yang punya rumah 1 bisa punya rumah 2, rumah 2 punya rumah 3, ya. Yang punya sepeda motor 1 bisa punya sepeda motor 2. Pasti di sini ada yang punya 1 rumah itu sepeda motornya 3 atau 4. Ada loh saudara, ada. Ya saudara ya, itu namanya rahmatnya nggak pernah habis.
habis buat kita. Kita ini sangat dikasihi Tuhan. Kita sangat disayang Tuhan. Kita di sini karena kita dipilih Tuhan. Karena kita dikasih Tuhan dengan luar biasa, kita ada di tempat ini. Amin saudara. Saudara menerima kasih Tuhan yang luar biasa pada hari Minggu, berkat yang tidak ada pada hari lain, berkat yang Tuhan sediakan khusus untuk kita yang beribadah pada hari Minggu, ya, itu ada di firman Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kesetiaan Tuhan itu sangat besar terhadap kita. Wow, luar biasa. Tuhan itu sangat setia loh dalam hidup kita. Walaupun kita tidak setia di dalam kehidupan ini ya saudara, seringkali kita melenceng ya, tapi Tuhan itu tetap setia. Tuhan tidak pernah marah. Luar biasa kita. Paling untuk kita hukum gitu aja ya saudara. Tapi untuk kebaikan kita, bukan untuk mematikan hidup kita. Karena Tuhan pun sudah menyelamatkan hidup kita. Betul nggak saudara? Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis ya. Bahkan malapetaka yang ada di depan kita, masalah yang ada di depan kita, Tuhan sanggup mengubah menjadi kemenangan-kemenangan buat kita. Amin saudara. Saudara pasti pernah menerima kemenangan, betul? Atas sakit penyakit saudara bisa disembuhkan, iya kan? Atas masalah misalnya tidak punya duit, orang-orang yang kasih duit gitu ya. Amin. Transferan dari bojo ya Stasi ya. Tapi ini moro-moro ada yang traktir makan gitu ya saudara. Oh saya biasanya. Saya pengen rawon dimasakan Bu Titi rawon. Ya gitu ya saudara. Luar biasa. Tuhan kita yang begitu dahsyat ya saudara. Makanya saudara patut bersyukur, bukannya jangan cemberut, harus tersenyum ya saudara. Apapun yang ada di depan kita, kita wajib tersenyum dan mengucap syukur, menandakan bahwa kita itu anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Saya punya satu pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Saudara bisa melihat kata-katanya begitu luar biasa. Ini ditulis oleh Jendrit Solose pada waktu dia sakit, pada waktu dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari kedua tanganmu ayo kita sama-sama pujian dan katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, amin. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku,
sepanjang hidupku. Amin. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Katakan amin lagi. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu
setiap kami. Kami percaya Bapa tolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas setiap kehidupan kami. Sebab Kau Allah yang mengerti, Allah yang peduli atas setiap kami. Sebab kami tahu bahwa Kau Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bagi kita kedua tangan kita, kita sama-sama kau menjadi dengan hati yang percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan dengan imanmu, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan hati yang percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dia masih lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong
setiap kami. Dan kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada dan masih terjadi atas setiap kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Itu mengenai sore-sore yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan nama-Mu selalu, menggali memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang mawi dan kini hanya untuk-Mu. Hey, hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bagi naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari kemuliaan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang mawi dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu memulihkan setiap kami, kasih-Mu menyelamatkan kami, amin. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari kemuliaan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang mawi dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Lalu menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang mawi dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang mawi dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, kasih-Nya menyelamatkan setiap kita, kasih-Nya memulihkan bahkan memberkati setiap kita. Amin. Itu yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan, selalu
Bahwa janji Tuhan, ya dan amin atas setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya atas setiap kehidupan kita. Amin. Ini Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kami bersama Bapak Ibu dapat duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memberikan taburan benih untuk acara Natal di bulan Desember. Kita percaya kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya Tuhan pasti memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan tunjukkan pada bersatu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sebenarnya akan memberikan taburan benih untuk acara Natal di bulan Desember. Kami percaya Tuhan, jika kami menabur semuanya untuk memuliakan nama-Mu, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan kami sembah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati setiap kehidupan kami. Layakan setiap kami hanya satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi kita pujian lagi-lagi kita sama kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama begini dalam berdiri dengan hati yang percaya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami yang terdalam Tuhan, bahwa Engkau-lah yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan yang sungguh sangat luar biasa diberikan bagi kami, karena kami tahu Tuhan bahwa setiap kesempatan pujian, setiap kesempatan menyembah-Mu, dan terlebih setiap kesempatan kami boleh mendengar firman kebenaran-Mu, maka ini semua adalah merupakan bukti belas kasihan yang Kau bagi kami, dan Kau telah menjadikan berkat yang luar biasa, berkat surgawi yang saat ini sedang kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah mengantar kami di dalam firman, pengantaran firman kebenaran-Mu, yaitu yang BL, worship leader, juga para singer, para pemain musik, semuanya Kau berkati Tuhan. Juga operator LCD, semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau sudah memberkati mereka satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang tidak berarti apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga membuka pintu hati seluruh jemaat-Mu, agar mereka mengerti akan firman-Mu dan mau melakukan dalam kehidupannya sehari-hari Bapa. Karena kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu itulah yang sudah masuk dalam hati kami, yang sudah kami lakukan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami siap merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari saudaraku, kita yang siap merenungkan firman kebenaran Tuhan, sama-sama mengatakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kami untuk memberitakan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Nya yang tidak ada bapaknya, sehingga saya yakin cara menyampaikan firman itu mungkin biasa-biasa saja, tetapi firman Tuhan itulah yang luar biasa yang harus kita pedomi. Karena itu juga terima kasih kepada Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berdiri di tempat ini dan kami boleh menyampaikan firman kebenaran-Nya yang sangat kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya pikir saya sudah tidak memperkenalkan lagi, karena kami sudah beberapa kali di tempat ini, baik sore maupun pagi. Dan Bapak Ibu, sekarang kami merenungkan yaitu dengan tema ya, yaitu kita perlu mengerti ya, amanat agung Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu, ya, amanat agung Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Ya, karena apa? Kita dituntut taat pada Tuhan. Itu ketaatan Nabi Musa. Ya, kita firman Tuhan yang digunakan, yang sekarang ini sedang kita terima, itu adalah sebetulnya kita harus melihat betapa Nabi Musa itu sudah melaksanakan dulu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita berteriak-teriak, kita seperti Yohanes Pembaptis, kita memanggil orang-orang yang ada di ada di tanah perbudakan, untuk dipanggil supaya menuju ke tanah perjanjian surgawi. Namun Bapak Ibu, untuk melaksanakan amanat agung ini, kita sebetulnya ada SOP, ya, ada standar operasional prosedur. Tidak Tuhan mengatakan pergilah, terus kita pergi memberitakan. Tidak Bapak Ibu, tetap ada satu prosedur yang harus kita lalui. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu ya, puji Tuhan. Kalau belum tahu, mari kita simak apa itu standar operasional prosedur di dalam memberitakan amanat agung yang menjadi perintah agung Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan yang ada di Amsal Sulaiman, pasalnya yang ke-9. Ya. Amsal pasalnya yang ke-9, ayat 1. Ya, ini kalau nggak salah sampai 15 atau 16 itu. Ya. Cuma ini dibagi dua Bapak Ibu.
Oh sampai 18 ya betul. Jadi kita baca, cuma ini kita baca satu-satu. Yang pertama ayat 1 sampai 12, nanti yang kedua ayat 13 sampai 18. Jadi ada dua poin yang merupakan standar operasional prosedur daripada pemberitaan firman, supaya kita mengerti bagaimana caranya memberitakan firman dengan benar. Ya, kadang-kadang kita ya boleh kita semangat memberitakan firman Tuhan, bagus, tapi apa akibatnya Bapak Ibu? Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen kecewa, akhirnya maaf jadi meninggalkan imannya ya, karena tidak menuruti standar operasional prosedur daripada pemberitaan firman atau melaksanakan amanat agung. Mari kita baca, saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya, 1 sampai 12 dulu ya. Di sini berikutnya adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Yang satu saya, nanti kedua Bapak Ibu dan seterusnya ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang telah pengalaman segala kemari? Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh pada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajadah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ya, stop dulu. Ya, amin. Bapak Ibu, ini merupakan perbandingan. Mengapa saya stop dulu? Ini nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Ini ada ceritanya. Ini ada dua apa tuh? Dua woro-woro. Ya. Ngerti woro-woro ya? Ya, dua pengumuman, dua maklumat. Ya. Jadi yang pertama itu undangan hikmat, undangan kebenaran, undangan keselamatan. Itu ayat 1 sampai 12. Terus yang kedua nanti ayat 13 sampai 18 itu undangan kebodohan. Artinya undangan kebinasaan. Nah, tadi Bapak Ibu pilih yang mana? Ketika kita ingin hidup kekal, ya pilihlah yang pertama, ayat 1 sampai 12. Tetapi jangan sekali-sekali kita memilih yang nanti ya kita bicarakan. Ya pertama-tama Bapak Ibu, undangan hikmat atau undangan yang menimbulkan satu hidup kekal, yang mengakibatkan hidup kekal. Yang pertama-tama Bapak Ibu, yaitu apa di sini dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Jadi prosedur pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin memberitakan kebenaran secara benar, yaitu kita perlu mendirikan rumah. Rumah itu apa? Ya seperti gereja ini atau yayasan, ya benar itu rumah. Rumah yang bisa digunakan untuk memberitakan hikmat Tuhan. Di sini dikatakan apa? Bukan rumah saja. Rumah itu harus ada berapa? Ketujuh tiangnya. Jadi rumah itu kalau nggak ada 7 tiang, tidak ada tiangnya, itu pasti roboh. Betul? Rumah itu pasti harus ada tiangnya. Dan di sini tiangnya ada 7. Apa 7 tiang itu Bapak Ibu? Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Ya, oke. Bapak baca ya, yang keras Bapak. Tapi kau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku,
kasihku dan ketekunanku. Amin. Jadi ada 7 tiang. Apa tiang tadi? Masih ingat? Pertama, ajaranku. 2, cara hidup. Yang ketiga, pendirianku. Yang keempat, imanku. Yang kelima, kesabaranku. Yang keenam, kasihku. Kasih. Yang ketujuh, ketekunan. Inilah Bapak Ibu 7 tiang yang harus ada di dalam memberitakan firman kehidupan yang mengajarkan hikmat. Ya. Hikmat ini berarti kita mengajarkan untuk hidup kekal. Karena tidak mungkin kita masuk ke dalam hidup kekal, masuk kerajaan surga, kalau kita tidak mempunyai hikmat. Kan itu pertama di sini. Apa yang bisa kita lihat yaitu ajaranku. Perlu Bapak Ibu untuk kita menjadi pemberita kebenaran. Bagaimana kalau kita ajarannya aja masih bingung? Apa? Jadi kita harus mengerti supaya kita tidak mengajarkan hal yang sesat. Yang apakah pengajaran yang benar itu orang doktor atau profesor teologi? Tidak Bapak Ibu. Yang penting apa? Alkitabiah. Apa yang kita percayai, itulah yang harus diajarkan. Kalau kita memberitakan firman Tuhan yang merupakan amanat agung, tetapi kita nggak mengerti apa sih firman Tuhan, kok bingung saya, ini kok masihnya asing ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apa Bapak Ibu ada yang masih merasa asing dengan firman Tuhan? Ada ya? Ya ini kalau ada perlu diasah terus, sehingga firman Tuhan itu akhirnya membumi, yang membumi dan kita mengerti. Ya. Di sini yang penting apa? Ajaranku. Apa ajaran? Apa itu? Yang pertama, ajaran itu ya firman. Firman itu apa? Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ajarannya yaitu kalau kita baca ajarannya Paulus itu yaitu apa itu? Bagaimana kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, pertama kita percaya pada Tuhan Yesus itu Tuhan. Apakah ada yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan di sini? Tidak ada ya. Semua percaya Yesus Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ajaran yang perlu kita ajarkan, beritakan. Apa? Yaitu Tuhan Yesus mati untuk membayar dosa kita. Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi itu yang perlu kita ajarkan terus. Inti pengajaran ya seperti jangan mengajarkan yang lain. Ya saya dengar kadang-kadang ada pendeta-pendeta hamba Tuhan ya itu mengajarkan cerita-cerita gendruwo supaya takut ya. Cerita-cerita apa itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengenal firman Tuhan, malu mengajarkan hal yang di luar. Ya itu mari kita mengajarkan hal-hal yang pertama adalah Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus telah mati untuk membayar dosa kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Itu cuma variasinya macam-macam. Ya, tapi intinya seperti itu. Yang kedua, apa cara hidupku? Yang kedua, cara hidup. Cara hidup ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang pendeta sudah benar, ilmunya hebat, khotbahnya bisa diterima, tapi cara hidupnya ini apa itu? Ya apa nggak karu-karuan ya. Di sana sini selalu kalau nggak tercela ya berbuat hal yang berlawanan dengan Tuhan. Ini juga tidak boleh Bapak. Untuk bisa memberitakan firman Tuhan yang benar supaya diterima oleh umum, kita harus mempunyai cara hidup yang cara hidup yang benar. Bapak Ibu, di dalam ilmu kepemimpinan, ilmu jiwa kepemimpinan itu namanya ada ya hasta brata. Masih ingat? Masih tahu? Ada yang tahu? Hasta brata, leadership, kepemimpinan, personality, ya, personality. Ya, jadi hasta brata, leadership, personality, kepribadian, kepemimpinan yang 8 itu ya 8. Ini bukan
gugon Tuhan ya. Kasta berarti hanya istilah bahasa Sanskerta yang ada 8 jalur kepemimpinan. Jadi harus kita punya cara hidup seperti itu. Apa? Yang pertama, orang hidup itu harus seperti air, Bapak Ibu. Tahu air? Air itu menyegarkan. Air itu menyehatkan. Air itu juga membuat hidup. Ya, kita tahu banyak tanaman kalau terfiksasi atau terikat unsur haranya itu bisa dilepaskan kalau ada air. Air itu membuat hidup. Terus air itu juga selalu mengalir ke bawah. Jadi orang itu selalu memperhatikan hal yang seperti Tuhan Yesus itu yang diperhatikan selalu yang terbawah ya, yang paling termarginalkan. Gitu. Yang kedua, bahwa pribadi cara hidup yang baik itu harus seperti angin. Angin itu apa, Bapak Ibu? Dia adil ya, dia itu di saat orang kepanasan ada angin, Pak. Jadi dia selalu membawa kesegaran, ya. Kesejukan, itu angin. Dan dia selalu sampai ke kecil-kecil itu bisa ke lubang paling kecil bisa. Artinya berbicara apa? Angin berbicara keadilan. Ya, yang berikutnya yaitu ketiga itu adalah seperti bumi. Bumi itu pijakan. Jadi kalau kita menjadi orang yang gak bisa jadi pijakan, ini repot gitu. Kita memberitakan Injil juga, alah kamu jadi seperti itu, gak bisa dibuat pijakan. Ya, gitu. Terus yang berikutnya yaitu bulan. Nah, bulan itu malam itu orang kegelapan. Tapi ketika ada bulan, ada keindahan. Jadi orang itu ya, terang, keindahan pada waktu malam. Pada waktu orang kegelapan kita bisa kegelapan. Yang kelima yaitu apa? Bintang. Bintang itu adalah digunakan untuk sebagai petunjuk. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai cara hidup. Ketika semua pada kegelapan, tidak tahu arah, kita harus bisa memberikan arah. Ya, kalau pelayaran, ketika dia masuk laut, ya, ketika dia kompasnya mati, dia cuma memandang bintang. Oh, bintang ini arah ke sini. Oh, bintang ini arahnya ke sana. Dia tahu semuanya. Ilmu perbintangan. Yang berikutnya yaitu mendung. Mendung itu wibawa. Jadi orang yang punya cara hidup yang baik itu dia punya wibawa. Ya, ketika dia marah, dia ada tujuan. Ya, bukan marah dengan titik yang rendah. Ya, karena orang itu kalau pemarah ya baru 5 derajat itu sudah marah. Ya, itu enggak. Tapi kalau orang yang mempunyai cara hidup yang baik, kalau nggak keterlaluan, ya dia tidak akan bisa marah. Jadi marah itu dengan tujuan betul-betul memperbaiki. Yang berikutnya yaitu yang keenam, yaitu matahari. Ya, matahari itu kalau bergabung dengan air bisa menghidupkan. Ya, matahari selalu memberikan kehangatan tanpa tanpa motivasi, ya, tanpa pamrih. Dia selalu memberikan kehangatan. Yang berikut adalah samudra. Samudra dalamnya pikiran yang luas. Jadi cara hidup manusia untuk memberitakan Injil yang baik itu harus mempunyai pandangan yang luas, yang tidak sempit. Ya, ada orang, Pak, gimana saya begini-begini? Oh, berdoa saja. Berdoa saja. Kalau semua berdoa ya ngapain konsultasi ya? Semua harus sebagai pemimpin rohani, sebagai orang Kristen yang juga memberi konsultasi pada dunia, kita harus punya wawasan. Ya, wawasan masalah kalau dalam manusia ya, itu pelayan manusia itu ada 5. Fisik, orang masalahnya di fisik, apa nasihat kita? Orang masalah di mental, apa nasihat kita? Orang masalahnya di sosial, apa nasihat kita? Orang masalah di ekonomi, apa nasihat kita? Orang masalahnya di spiritual, apa nasihat kita? Ini semua harus tahu, punya cara hidup. Ya. Inilah Bapak Ibu 8 kepribadian kepemimpinan yang harus ada sebagai orang pemberita Injil. Ya, kalau kita itu tidak
kita lakukan Bapak Ibu, ya kita asal-asalan memberitakan Injil, bertobatlah gitu ya. Repot. Itu yang pertama Bapak Ibu, yaitu 7 tiang. Yang kedua, oh ya, kenapa? Oh iya, yang ketiga pendirian. Ya. Paulus itu pendiriannya tadi cara hidup, ya. Yang ketiga pendirian. Pendirian Paulus itu teguh, ya. Seperti di dalam apa itu Roma pasal 10 ayat 2, ya mungkin bisa dibuka. Itu Paulus sedih Bapak Ibu. Banyak orang kegiatan gereja, banyak orang memberitakan firman Tuhan. Tapi ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, ayat 3. Ya, ayat 3. Ya, bahwa mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk menjadi kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sikap pendirian daripada Paulus itu dia berpihak pada kebenaran Allah. Ya, sangat banyak ya orang-orang Kristen yang dia itu berpikir kebenarannya sendiri. Ya, Tuhan sedih, Bapak Ibu. Nah, ini pendirian Paulus itu pendirian di pihak Tuhan. Ya, di pihak Tuhan itu apa sebenarnya ya? Sudah pernah saya bahas, yaitu di dalam peti perjanjian, ya, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada berapa Bapak Ibu? Isinya ada 3. Ya, 2 loh batu, Torah Harut, dan roti mana di dalam. Ada 3, itulah kebenaran. Sebenarnya inti dari kebenaran Alkitab itu cuma ada di dalam tabut perjanjian itu, Bapak Ibu. Mengapa kalau tabut perjanjian itu penting? Tabut perjanjian itu tempatnya di mana? Di ruang Maha Kudus. Artinya kalau kita ingin ketemu Tuhan, itu kita pasti ketemu tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itulah perjanjian kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita mempunyai hidup yang kekal? Itu ada di tabut perjanjian itu. Yang penting apa? Kita taat isinya. Yaitu kalau tongkat Harun yang berbunga dan berdua badan itu adalah melambangkan apa? Melambangkan satu ketundukan pada otoritas. Ya, kita tunduk pada pemerintah, kita tunduk pada Bapak Ibu Gembala Sidang, kita Gembala FA. Itu kita harus Bapak Ibu. Kalau kita tidak tunduk pada otoritas, kita melanggar perjanjian Tuhan. Yang terakhir tunduk pada otoritas Tuhan. Kalau kita sudah otoritas Tuhan dilanggar, sudah kacau kita. Yang kedua, yaitu kita ada perjanjian. Tadi perjanjian berdasarkan keadilan. Ada perjanjian berdasarkan kekudusan atau loh batu. Jadi orang dikatakan kudus kalau dia melakukan 10 hukum Tuhan. Oh, Allah itu Maha Kudus. Betul Bapak. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah melanggar 10 hukumnya sendiri. Begitu juga kita. Kalau kita tidak melanggar 10 hukum Tuhan, maka kita sudah memenuhi perjanjian berdasarkan kekudusan dengan Tuhan. Ya. Orang dikatakan kudus bukan berarti oh dia tidak berzina, itu kudus. Ya betul. Tapi kalau dia mencuri ya sama, tidak kudus. Atau mungkin dia bersaksi dusta, ngomongnya selalu bohong lulu misalnya, itu juga tidak kudus. Orang yang tidak kudus adalah 4 hukum Tuhan, 6 hukum manusia, itu dilakukan semuanya. Itu baru namanya kita hidup kudus. Inilah perjanjian berdasarkan kekudusan Tuhan. Kalau kita sudah hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti punya belas kasihan kepada kita. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti beri. Jadi kalau kita tidak hidup kudus, kita mintanya macam-macam, kalau kita nggak dikabulkan permintaan kita perlu tanda tanya, kita koreksi diri. Apakah saya sudah mengikuti perjanjian dengan Tuhan ya? Perjanjian berdasarkan keadilan. Saya perjanjian dengan tongkat Harun itu. Saya tunduk pada otoritas. Oh, saya masih melawan Bapak Ibu Gembala. Wah, cepat harus diselesaikan Bapak Ibu. Oh, saya masih mencuri. Oh, saya masih banyak bohong, berdusta. Ya Tuhan ampuni. Cepat Bapak Ibu. Karena kita tidak mungkin sampai kepada Bapa tanpa kekudusan. Orang yang tidak kudus jangan coba-coba datang kepada Bapa. Nah, supaya kudus apa Bapak Ibu?
kita harus mengikuti, mentaati 10 hukum Tuhan. Ya, itu namanya perjanjian Tuhan dengan kita berdasarkan kekudusan. Itu mutlak. Terus yang berikutnya yaitu perjanjian berdasarkan kesetiaan Tuhan. Yaitu kita makan roti mana. Itu perjanjian berdasarkan kesetiaan. Itulah Bapak Ibu prinsip, ya, prinsip pendirian daripada kebenaran, yaitu pendirian pada Rasul Paulus, yang termasuk salah satu tiang, ya, tiang yang ketiga. Tiang keempat, yaitu imanku. Imannya Rasul Paulus jelas. Iman orang Kristen kita semua harus jelas, yaitu di dalam Roma 1 ayat 16, ya, bahwa kita percaya pada Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita Injil sudah diabaikan, ngeri Bapak Ibu. Ya, kita percaya Tuhan Yesus berarti cuma mulut saja. Jadi mari kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. Berikutnya, yaitu kesabaran. Ya, kesabaran merupakan buah roh. Ya, itu harus ada. Ya, kesabaran itu bentuk apa? Ya, ingat kesabaran ada 9 buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9. Ya, itu harus itu. Kasihku juga merupakan itu, dan ketekunanku. Kalau kita sudah berbuat itu, maka tiang yang ketujuh itu ketekunan. Nah, kalau kita sudah berbuah roh, kasih, sukacita, dan maka berikutnya adalah ketekunan. Kita tidak tekun melakukan. Ya, tekun apa? Ya, kita melakukan sesuai pendirian kita. Tekun apa? Kita melakukan apa yang menjadi kebenaran. Yaitu tadi bagaimana caranya kita lulus. Kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dengan perjanjian berdasarkan keadilan. Tongkat Harun. Perjanjian Tuhan berdasarkan kekudusan. Perjanjian berdasarkan kesetiaan. Jadi semua ini Bapak Ibu merupakan kebenaran. Kita jangan sampai mensepelekan isi tabut perjanjian. Karena isi dari semua Alkitab kita, dari Kejadian Wahyu, itu sebetulnya hanya kita itu benar enggak menurut tabut perjanjian itu. Yaitu 3 isi daripada tabut perjanjian itu. Berikutnya Bapak Ibu, ya, setelah setelah mendirikan rumah, 7 tiang ditukar, maka berikutnya yaitu yang di dalam Amsal, Amsal pasal 9 ya. Setelah kita disuruh setelah kita sudah mendirikan rumah dan tiang-tiangnya, ya itu perlu Bapak Ibu. Keduanya kita baru menyembelih ternak kita, baru apa yang kita hidangkan. Ya, di sini dikatakan menyembelih ternak dan meramu mencampur anggurnya. Di sini perlu adanya kita memberikan yang kita undang itu hidangannya apa. Kalau Bapak Ibu mengundang misalnya ada pesta nikah kayak, atau pesta baptisan baru dibaptis, ya mungkin Bapak Ibu mengundang. Ayo, nggak mungkin Bapak Ibu mengundang terus diam saja ya. Mesti diberikan suguhan-suguhan ya. Dan itu juga begitu. Undangan hikmat itu juga harus ada ada hidangannya. Hidangannya di sini adalah dia punya ternak. Yang punya ternak yang disembelih. Ya, terus punya anggur. Sehingga ternak ini dicampur dengan roti jadi kue, jadi makanan. Entah itu jadi bulldog, hotdog. Sorry, bukan bulldog, jadi hotdog ya. Makanan ya, jadi hotdog, roti, maksudnya anjing itu, terus dan anggur. Roti dan anggur itu lambang apa Bapak Ibu? Ya, darah Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan. Yang kita beritakan
yang kita berikan kepada masyarakat, berikan kepada dunia ini adalah roti, yaitu firman yang hidup, dan anggur. Ya, bagaimana anggur itu ada melakukan melakukan daripada kehendak Tuhan. Ya. Dan setelah siap, maka yang ketiga itu disuruh apa? Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya bersuruh di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Perempuan itu ya kita ini Bapak Ibu. Kita yang disuruh memberitakan, weh ada roti, ayo makan rotiku, makan anggurku, minum anggurku. Diundang semua Bapak Ibu. Ya. Baru ini perempuan dia di tempat-tempat tinggi. Nah, di tempat tinggi maksudnya supaya dilihat orang. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar keselamatan, jangan takut-takut. Kalau kita sudah mendirikan rumah dan tiang-tiangnya, kita sudah punya hidangan, sapi kita sudah kita sembelih, yaitu siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Ya. Hidangannya ya Tuhan kita, ya tubuh dan darah Tuhan. Dan itu sudah merupakan apa di sini Bapak Ibu? Tujuannya, ya. Tujuan daripada undangan itu ditujukan pada siapa? Ada dua tujuan undangan itu, yaitu yang tak berpengalaman dan yang tidak berakal budi. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya menginjil, memberitakan, memang carilah orang yang tidak mengetahui, justru malah itu lebih enak, tidak mengetahui Tuhan. Ya kadang-kala ya maaf ya, kalau saya mengikuti sering apologet itu luar biasa. Ternyata ribuan yang sudah masuk dalam apologet itu. Ya, jadi kita tidak menyalahkan apologet itu. Ternyata memang dari statistik banyak sekali yang orang sudah bertobat gara-gara mereka di dalam apologet itu, ya dalam data keimanan. Jadi ini tujuan daripada undangan hikmat itu pada orang yang tidak berpengalaman, orang yang ingin berbuat baik tapi dia tidak tahu caranya gimana. Itulah kita tujukan kita. Yang tidak berpengalaman, siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, mari makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ini jangan segan-segan menawar. Saya waktu pernah di Jakarta Bapak Ibu, itu ketika saya di suatu angkringan, ya di sebuah angkringan di daerah Senen, itu ada Yom itu orang-orang memberitakan Injil luar biasa dia. Bapak, kalau Bapak mati hari ini apa Bapak siap? Maksudnya apa? Anda mau bunuh saya? Enggak Pak. Ini ada berita baik Pak untuk keselamatan. Oh iya baik. Gimana? Saya bilang Pak begitu. Dia menceritakan luar biasa Pak. Ya seperti itu. Kita jangan takut-takut. Kalau kita sudah mempunyai 7 tiang rumah kita dan kita punya yang kita tubuh dan darah yang bisa kita hidangkan, kita beritakan. Oh, kita punya roti yang enak, roti yang menyehatkan, punya anggur yang juga menyehatkan. Jangan ragu-ragu, ya kita hidupkan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Roti dan anggur itu, yaitu ayat 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Jadi kalau kita makan roti, itu sama dengan makan firman Tuhan. Maksudnya, buanglah kebodohan. Kalau kita minum anggur, itu sama dengan ikutilah jalan pengertian. Jadi kalau kita sudah makan roti, minum anggur, itu berarti kita membuang kebodohan dan kita mengikuti jalan pengertian. Tetapi untuk memberitakan firman Tuhan yang benar belum tentu berhasil Bapak Ibu. Belum tentu berhasil. Jadi kita jangan takut. Ya, kadang-kadang ada yang tidak menerima. Ya, yang tidak menerima itu namanya pencemooh nanti. Yang mau menerima itu orang benar, orang bijak. Jadi orang yang mau menerima pemberitaan Injil kita, berarti orang itu bijak. Berarti orang itu orang benar. Tetapi bagi orang yang tidak mau menerima pemberitaan Injil kita, dia melawan, bahkan kadang mengancam, jangan takut Bapak Ibu. Karena kita disuruh oleh hikmat. Ya, hikmat itu siapa? Tuhan sendiri.
Di belakang kita Tuhan sendiri. Dan ketika kita ditolak, ya sudah kita tenang saja. Petunjuk di sini, petunjuknya bagaimana kalau kita ditolak. Ayat yang ke-7 dikatakan, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh bagi dirinya sendiri. Dan siapa mengecap orang fasik, mendapat celah. Inilah orang-orang yang menolak pemberitaan Injil Tuhan. Orang yang tidak mau, orang yang keras. Tapi orang keras belum tentu dia menolak, belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang dia mungkin sementara menolak, tapi bisa menerima. Tergantung kesabaran kita. Justru itu kita tiang yang kelima itu kesabaran. Yang keenam itu kasih. Tiang yang ketujuh ketekunan. Itu kita harus ada itu ya, untuk memberitakan firman Tuhan perlu adanya tiang-tiang itu ya. Terus bagaimana Bapak Ibu? Dikatakan siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh bagi dirinya sendiri. Dan siapa mengecap orang fasik mendapat celah. Bapak Ibu, kalau orang yang sudah menolak pemberitaan Injil kita jangan memaksa ya, kita jangan mendidik ya. Dalam ilmu pendidikan itu ada pertama mengajar. Mengajar itu ya diajar gitu aja tanpa tujuan. Mendidik itu mengajar tapi sudah mengarahkan. Yang berikutnya itu melatih, ya, melatih lebih khusus lagi. Dan ini mendidik. Siapa yang mendidik orang pencemooh, itu dia akan mendapat cemooh. Ya. Jadi kita jangan Bapak Ibu, kita jangan mendidik, terus beritakan aja Injil keselamatan, terus beritakan. Jangan takut. Siapa pencemooh itu? Mari kita buka Amsal 21 ayat 24. Amsal 21 ayat 24. Ya. Siapa orang pencemooh itu? Ya, dikatakan orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Inilah pencemooh Bapak Ibu. Orang-orang yang menolak Injil. Orang-orang yang kita beritakan Injil sulitnya setengah ampun, tapi jangan menyerah. Terus memang ada, tapi caranya jangan kita mendidik, ya kita arahkan ini ya, kita tertawain, kita mungkin dicemooh juga. Ya. Caranya gimana? Ya kita terus memberitakan yang lain. Nanti dia berpikir sendiri, dia akan sadar sendiri. Ya. Karena itu kita jangan mendidik orang yang pencemooh. Dan pencemooh itu pasti dia tidak mau. Ya, coba kita buka Amsal 15 ayat 12. Ya, Amsal 15 ayat 12. Ya. Ya, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi pada orang bijak. Ini orang pencemooh, orang yang dikandani apa saja wangen ya. Sudah nggak bisa. Ya, dia itu sudah kaku ya. Satu-satunya ya kita doakan terus ya. Kita hikmat, kita tekun, kita sabar, ya kita berbuat kasih. Ya, ketika dia perlu minum, kita kasih minum. Haus, ya. Kalau dia haus kita kasih minum. Kalau dia lapar kita kasih makan. Ya, kalau dia telanjang kita kasih pakaian. Itu aja yang kita lakukan. Jangan kita mendidik orang-orang pencemooh. Karena orang pencemooh itu dia paling nggak suka ditegur. Ditegur marah-marah ya. Jadi jangan sampai saudara dan saya menjadi pencemooh ini Bapak Ibu, ditegur mau ngamuk ya. Semoga saja firman Tuhan ini tidak menyebabkan Bapak Ibu ngamuk dengan saya nanti ya. Ya. Terus apa Bapak Ibu? Ya. Terus mendidik nggak boleh. Terus apalagi ayat 8. Ayat 8 mengatakan janganlah mengecam seorang pencemooh supaya kau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka kau akan dikasihnya. Ya, mendidik aja jangan, apalagi mengecam ya. Mengecam itu menegur keras supaya bertobat, supaya jadi baik, itu mengecam. Kalau mencela itu menegur keras tapi menjatuhkan. Nah, kita nggak boleh mengecam pencemooh, itu nggak boleh. Pencemooh itu apa? Orang yang kurang ajar, sombong, dan keangkuhannya tak terhingga, angkuh banget. Ini jangan coba-coba berdebat seperti ini. Ya, artinya kita terus bisa sabar. Karena itu sabar salah satu tiang yang harus kita punya.
Inilah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menegur, kita mengecam, itu orang yang bijak. Maksudnya apa? Orang yang mau menerima firman Tuhan, orang yang mau menerima pemberitaan Injil kita. Jadi ini satu rahasia ya. Tuhan sudah menunjukkan pada kita, jangan kita mengecam orang pencemooh. Terus bagaimana orang pencemooh? Coba kita buka Amsal pasal 14. Ya 14. Amsal pasal 9 tadi, terus 4 coba 14 ya. Ayat 6. Coba Amsal 14 ayat 6 apa bunyinya? Ya. Amin. Pencemooh itu mencari hikmat itu sia-sia. Karena apa? Oh, dia nggak mau ditegur, dikit-dikit marah. Ya itu jangan sampai ada pada kita, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan kalau Tuhan berkenan pada kita, Tuhan memberikan kita hati yang lembut. Tuhan memberikan hati kita yang menurut, yang taat, ya, bukan hati yang keras. Pencemooh itu hati yang keras. Orang yang tidak mau mendengarkan pemberitaan Injil kita. Kan itu di dalam melaksanakan amanat agung, itu perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Kita perlu mempunyai rumah yang 7 tiang. Kalau kita sudah punya 7 tiang, baru kita mempunyai hidangan yang kita hidangkan. Kalau kita sudah punya rumah 7 tiang yang kuat, kokoh, kita punya hidangan, sudah kita teriak-teriak aja. Cuma ada yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita terganggu dengan pencemooh atau orang fasik, orang yang tidak mau menerima pemberitaan Injil kita. Ya supaya kita tidak sakit hati. Wah, saya memberitakan Injil kok malah difitnah, saya dipilih, wah kapok kan, saya nggak mau memberitakan Injil. Itu salah Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu dan saya belum punya rumah yang punya 7 tiang. Rumahnya belum kuat. Karena itu kita perlu punya rumah yang tiangnya sungguh kuat, ada 7 tiang. Ya. Terus bagaimana Bapak Ibu? Ayat ke pasal 9 tadi ya, pasal 9 ayat ke-7 ya. Ya, sampai di Jawa jangan mengecam orang pencemooh. Maka ayat 9 ini baru bagaimana kepada orang yang menerima firman itu. Ya, dikatakan orang yang menerima firman berarti dia itu bijak, berarti dia benar. Lah, kita harus tahu, oh ini mau menerima pemberitaan Injil, mau masuk surga, mau menerima hidup kekal. Kalau dia mau, baru Bapak Ibu mengatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tapi kalau Bapak Ibu mengajari orang-orang yang pencemooh tadi, orang fasik, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, satu-satunya apa? Ya, kita sabar, kita tetap tekun memberitakan Injil. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang melawan itu. Jangan sampai akhirnya ya coba Bapak Ibu lihat ya orang-orang yang mau maaf ya, mualaf itu mereka tekun mengajarkan Injil. Sudah itu sudah terpentok. Waduh, saya malah ternyata enak jadi lawannya Tuhan itu. Nggak tahu itu binasa ya. Ya, itu jangan sampai gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu rumus, yaitu hikmat adalah takut, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu penting, itu harus kita dia punya hikmat, dia sudah takut. Yaitu dalam Ayub 28 ayat 28 dikatakan, Ayub 28 ayat 28 gimana bunyinya? Yaitu hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi pada manusia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi kalau kita nggak takut sama Tuhan, itu dijamin deh nggak ada hikmat. Karena permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Kalau dengan Tuhan aja tidak takut kita, ya Tuhan nggak melihat kan. Ini saya ngerasa nih orang,
saya berkata bohong, Tuhan nggak tahu kok. Nah, ini jangan Bapak Ibu ya. Mari keselamatan kita kerjakan dengan benar sesuai standarnya Tuhan. Ya. Nah, terus dikatakan jikalau kau ya karena oleh aku umurmu diperpanjang. Jadi kalau orang mempunyai hikmat itu umurnya diperpanjang. Ya, bukan berarti umur panjang itu umurnya 1000 tahun atau 100 tahun pindah. Maksudnya dalam masa hidupnya dia itu merasa selalu ada suka cita, gembira. Itulah ya. Jika kau bijak, kebijakan untuk sendiri, tapi jika kau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggung akibat. Jadi ini satu pilihan, akhirnya Bapak Ibu menjadi pencemooh atau menjadi orang bijak. Bapak Ibu mau menerima firman Tuhan dengan rela hati, ataukah kita tidak mau menerima firman Tuhan? Itu pilihan dengan kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang itu? Ya, ayat 13. Nanti saya katakan undangan kebodohan. Tapi tadi undangan hikmat. Sekarang undangan kebodohan. Dikatakan sama perempuannya. Kalau tadi perempuan diutus, ya karena dia sudah dapat hikmat, sudah mendirikan rumah 7 tiang. Tapi ini coba dikatakan perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman, iya, dan tidak tahu malu. Ini orang dunia itu sama. Jadi jangan berpikir dunia juga tidak memberitakan kontranya kita. Kita memberikan kebenaran, dunia diam. Enggak Bapak Ibu. Mereka juga memberitakan gencar, memberitakan satu berita putar balik. Ya. Dikatakan ini sama dengan perempuan yang bebal cerewet, tidak berpengalaman, dan tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu, Bapak Ibu tahu sendiri. Dia memberitakan asal, nggak tahu dirinya yang bohong. Oh, enggak, saya ini suci. Oh, saya ikuti saya ini benar loh. Saya ini suka membela orang, padahal suka menindas orang. Tapi dia mengatakan mulutnya nggak tahu malu. Ya. Itulah dilambangkan perempuan yang cerewet. Ya. Terus apa? Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi. Sama. Kalau perempuan yang punya hikmat tadi, dia juga duduk di kursi yang tinggi. Ini perempuan yang bebal cerewet, yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Sama. Dia juga itu. Dan dia memberitakan berita-berita juga sama. Dia anggap itu adalah satu hikmat, dia anggap. Padahal sebetulnya bukan hikmat, karena hikmat dia itu hikmat yang masuk neraka, hikmat yang menuju kebinasaan. Terus tujuannya ke siapa dia? Sama Bapak Ibu, ke orang yang tidak berpengalaman tujuannya. Dan orang-orang yang berada di jalan, yang lurus jalannya diundangkan dengan kata-kata, siapa tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal-budi. Jadi sama. Kalau tadi perempuan yang memberitakan hikmat, dia memberitakan, ayo singgahlah kemari, ini rotiku. Roti karena dia punya hikmat. Tapi yang perempuan bebal ini, apa dia punya roti? Tidak, saudaraku. Akhirnya yang diberitakan apa dia? Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ini berita-beritanya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar berita-berita seperti itu, hati-hati. Oh, air curian itu manis ya. Kita curi bagi saja. Hati-hati. Oh, ini kita harus peka. Oh, ini air curian. Oh, ini roti yang dimakan sembunyi-sembunyi. Jangan ikut-ikut Bapak Ibu. Karena ketika kita ikut, apa yang terjadi? Ayat 18 dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang diundang, yang mau diundang, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kebinasaan. Dan inilah Bapak Ibu, ada pagi hari ini firman Tuhan pada pagi ini membuat kita pilihan mana Bapak yang pilih. Bapak Ibu mau menjadi berita Injil yang benar atau berita Injil yang tidak benar. Kalau Bapak ingin memberitakan Injilnya Tuhan Yesus, mari dirikanlah rumah dan 7 tiangnya ini. Kalau kita tidak memberikan 7 tiangnya, kita akan lemah Bapak Ibu, kita akan mudah patah. Ingat, yang kita beritahukan adalah apa? Roti surgawi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Anggur yaitu darah Tuhan. Tubuh Tuhan
dan darah Tuhan yang kita suguhkan pada dunia saat ini. Jadi mari Bapak Ibu, kita memilih yang benar. Jangan sampai kita salah dalam pilihan kita. Sekali pilihan kita salah, kita akan menyesal selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami beritakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sangat baik kami berikan firman Tuhan Bapa. Dan firman itu termentarkan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, dan biarlah hidup dan mengakar, dan mereka mampu melakukan apa yang keinginan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.